bersuara. Karena sempat salim. Berarti kan pegangan. Iya, saya saliman terus saya masuk kamar lagi tidur. Lanjutin tidur. Jadi saya bangun tuh cuman bukain pintu doang. Mimpi kali lo. Kalau dibilang mimpi terlalu jelas sih. Terlalu nyata. Iya, terlalu nyata sih. Anjir. Terlalu nyata. Oke. Nah lu nggak ada ketakutan bahwa yang tadi Ayu bilang ketika lu menyambangi sebuah tempat yang mungkin punya energi negatif dan akhirnya ngikut ke lu, akhirnya energi itu terus-terusan ngeganggu lu nggak coba bersihin itu? Sejauh ini yang sebenarnya kan yang bikin kita bahaya adalah pikiran kita sendiri ya Bang. Betul. Ya. Selagi sepakat. kitanya ya udahlah mau gimana lagi, enjoy aja. Yang penting ketika nemu yang bikin kaget, saya jangan sampai panik gitu. Karena kan yang misalkan tiba-tiba pintu kebuka sendiri terus saya lari, tiba-tiba tanpa sadar kepleset, kan betul, akhirnya kan betul, diri betul, sendiri. betul. Cuman ya kalau udah nemu-nemu gitu, ya udahlah sekarang kalaupun ada lagi, kamera harus deket dari saya biar kerekam, biar pengennya gitu. Iya benar. Makanya pasang CCTV biar kalau ada aneh-aneh jadi konten. Bener Jadi sih, ketahuan. bener. Iya gitu. Karena belum lama ya manajer gua ngirim video ke Ayu terus nanya nih, Bun ada apa di sini sebenarnya gitu. Itu kejadiannya di meja makan ya sayang. Siang-siang. Siang-siang di meja makan, anggaplah di meja makan. Di situ sofa, itu manajer gua lagi duduk Nonton TV, megang handphone. Suaminya Di posisi Ayu sebelah sana, di horden lah, lagi treadmill. Oke. Tiba-tiba gelasnya ya apa tiba-tiba jadi ada gelas gitu di tengah ya, bukan di pinggir. sini tuh Tiba-tiba ini pecah tep jatuh. Ada isi airnya ya ini. ya, ketangkap CCTV ya. Ketangkap CCTV. Dan ketangkap CCTV juga ada kayak bayangan lewat, ada bayangan gitu. Jadi kan karena siang, jadi kalau ada lewat tuh kelihatan kan. Lewat terus gitu. Langsung pecah ya gue. Seru tapi. Pernah digituin juga nggak? Jangan sampai sih. Jangan sampai. Pintu buka aja udah serem. Tapi di rumah sendiri. Tapi berarti berani. Udah dia apa-apain kayak pintu kebuka sendiri. Mama ada yang menyerupai mamanya. Tapi nggak minta nemenin tuh. Iya. Hebat sih. Berarti dari konten sosial pindah ke konten horor. Mendatangi tempat-tempat pesugihan itu. Episode pertama yang Mas Irfan datengin tempat pesugihan itu apa? Episode pertama itu Gunung Kemukus, Jawa Tengah, Sragen. Sebentar deh. Keputusan lu dari horor, kalau sosial eksperimen anggaplah itu kan cuma apa namanya kayak selingan lah ya, karena nggak lama. Dari cari hantu terus tiba-tiba lu ke area mistis. Selain faktor ekonomi lagi, apa yang bikin lu pindah jalur lagi nih? Walaupun sama ya areanya area menyeramkan mungkin ya gitu, bikin tegang gitu. Tapi kan lumayan beda nih nyari setan sama nyari hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Kenapa ke mistis dan klinik-klinik gitu? Betul. Aku sih lebih ke ini kayaknya seru nih ngebahas. Itu kan ada budaya-budaya juga Betul. kan. Dan ya kalau bisa aku kan punya sosial media, paling enggak bisa ngasih tahu penonton-penonton nih kalau ini salah jangan ya. Oke. Ya. Nah, jadi yang bener tuh begini, boleh datang ke tempat itu kalau niatnya kayak liburan. Ya. Oke. Sekedar foto-foto boleh, tapi kalau udah niatnya menyekutukan Tuhan kan berarti udah beda. Betul. Nah, lebih ke edukasi sih sebenarnya. Ya. Sekaligus aku juga sebenarnya penasarannya tinggi banget. Kepo sih orangnya. Lebih tentang ke kepo. si pesugihan ini. Tentang pesugihan itu karena banyak banget di Indonesia ini kayak maaf bukan
Tapi banyak banget